warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Ardika dengan NIM F1021251029 dari kelas A1 Plus. Halo semuanya, nama aku Fauzia dengan NIM F1021251038 dari kelas A1 Plus. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kayla Herwita dengan NIM X1021251027 dari kelas A1 Plus. Di sini kami akan mewawancarai 3 orang Tentang pandangan mereka terhadap Palestina. Selamat menonton semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya bersama Bang Gufron, salah satu mahasiswa FISIP Prodi Ilmu Pemerintahan dan juga Kepala BKMI Untan periode 2025-2026. Halo Bang, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik, sehat, insyaallah. Alhamdulillah. Jadi kami ada beberapa pertanyaan untuk wawancara kali ini. Yang pertama, ketika Abang dengar kata Palestina, apa yang terlintas di benak Abang? Rasa empati, kemudian ini adalah masalah kemanusiaan yang harus menjadi perhatian dunia. Tapi yang paling penting adalah bahwa ini teguran kepada umat Islam bahwasanya Islam itu punya masalah dan kenapa harus negara Islam yang menghadapi permasalahan ini dan kenapa ini tidak menjadi perhatian banyak negara dan bahkan ada negara Eropa yang pernah juga mengalami hal yang sama, tetapi cepat respon dari negara-negara besar. Kenapa untuk masalah Palestina itu bahkan negara Islam saja ada yang lambat responnya. Artinya ini menjadi teguran untuk umat Islam bahwasanya ini adalah permasalahan umat Islam tadi. Biasanya nih Abang dapat info tentang Palestina ini dari mana? Dari media sosial kah atau dari yang lain? Oke, kalau bicara tentang informasi ya tentu harus cepat informasi hari ini ya memang dari media sosial. Tapi kadang-kadang kita juga akan mendapatkan informasi lebih itu dari orangnya langsung yang memang pernah terjun di sana. Artinya untuk lebih luasnya itu emang orang yang pernah ke sana dan mungkin berdiam diri ataupun ya beraktivitas lama gitu ya di Palestina. Kalau di Indonesia ya kita biasa ketemu dengan relawan-relawannya. Oke, baik. Secara umum pandangan Abang ini terhadap isu Palestina saat ini itu masalah agama, kemanusiaan atau yang lainnya? Baik, kalau kita ingin melihat lebih luas hari ini itu yang harus menjadi perhatian adalah masalah kemanusiaan. Karena kalau kita bicara kemanusiaan ya itu tidak dibatasi oleh agama dan sebagainya. Tapi kalau melihat dari sisi agama tentu juga ini yang menjadi perhatian besar khususnya bagi umat Islam. Karena di sana ada Masjid Al-Aqsa yang menjadi kiblat pertama. Karena di sana saudara-saudara kita yang memang umat Muslim yang kemudian mau bertahan untuk tetap menjaga Masjid Al-Aqsa. Nah, sebagai mahasiswa nih, apa peran Abang untuk menyuarakan solidaritas Palestina? Baik, kalau dari sisi mahasiswa sebenarnya banyak hal gitu ya yang bisa kita lakukan, tetapi yang sering dilakukan kami saat ini adalah kita biasanya membuat kegiatan aksi solidaritas Palestina yang kita langsungkan di tempat-tempat yang memang banyak keramaian, artinya biar publik itu melihat dan juga sekaligus mengingatkan banyak orang bahwasanya memang kita Indonesia yang dalam sejarahnya juga di awal-awal kemerdekaan itu dapat dukungan dari Palestina, ya ini mengingatkan kita. Nah lalu kemudian menggalang donasi dan sebagainya itu bukan hal yang sulit gitu, yang bisa kita lakukan. Minimal dengan cara itu kita juga akhirnya membantu banyak masyarakat Indonesia untuk kemudian sama-sama berbuat terhadap Palestina. Walaupun memang mereka mungkin hanya sekedar menyumbang, tapi kita yang kemudian menggalang donasi itu, kita adalah jembatannya untuk menyalurkan sedikit donasi yang bisa diberikan oleh masyarakat kepada saudara-saudara di Palestina. Nah, kemudian yang terpenting juga adalah gimana kita meramaikan media sosial gitu ya untuk kemudian mengarahkan dukungan-dukungan, menyuarakan
berkaitan dengan Palestina di media sosial. Karena memang hari ini orang sudah melihat dari sisi kemanusiaan, banyak pihak yang kemudian menganggap ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan bersama dan diskusikan bersama. Oke, jadi lumayan banyak aksi-aksi untuk menyuarakan Palestina ya. Untuk terakhir, apa harapan terbesar Abang untuk masa depan Palestina? Baik, tentu kalau saya pribadi tentu ingin gimana masyarakat ataupun rakyat Palestina itu merasakan yang namanya kehidupan sebagai masyarakat dunia pada umumnya yang memang merasakan ya kedamaian dan sebagainya, merasakan posisinya sebagai negara yang berdaulat yang memang sebenarnya itu adalah tanahnya rakyat Palestina gitu ya. Merasakan kembali hak-haknya gitu ya yang telah dirampas dan mendapatkan keadilan atas penindasan yang telah dilakukan terhadap orang-orang di Palestina. Tentu ya kita sama-sama manusia gitu ya, dan bahkan juga mungkin kalau umat muslim ya kita punya hak yang sama, mereka juga harus merasakan hal yang sama seperti kita. Mereka juga harus merasakan enaknya makan gitu ya, mereka juga harus merasakan tenangnya kalau beraktivitas gitu ya, tidak harus khawatir tidak kehilangan rumah, tidak kehilangan keluarga dan sebagainya. Kembalikan hak-hak saudara-saudara di Palestina, tanah mereka, rumah-rumah, keluarga dan sebagainya. Jadi seperti itu. Oke, alhamdulillah udah selesai sesi wawancara kita. Terima kasih Bang Gufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Kiki, selamat sore. Halo, selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Putri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi stres sedikit lah Kak, banyak tugas. Terbantai dah nih. Terima kasih Kak. Oke, jadi di sini saya akan mewawancarai Kak Kiki tentang bagaimana sih pandangannya terhadap masalah yang saat ini sedang terjadi di Palestina. Namun sebelum itu mungkin Kak Kiki bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Putri atas kesempatannya. Sama-sama. Perkenalkan, saya Kiki Ramiza. Saya adalah seorang ibu rumah tangga dan juga seorang psikolog di Kolbu, perusahaan salah satu platform kesehatan mental di Jakarta. Kemudian saya juga bekerja di perusahaan swasta di UK dan saat ini saya domisili di Belfast, Irlandia Utara, UK. Oke, keren. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Kak Kiki udah siap? Insya Allah siap. Oke, semangat ya. Untuk pertanyaan pertama, ketika Kak Kiki tuh mendengar kata Palestina, kira-kira hal pertama apa sih yang terlintas di benak Kak Kiki? Kayak ada perasaan apa gitu? Oke, ketika mendengar kata Palestina, yang saya bayangkan adalah tentang sebuah tanah yang penuh sejarah, identitas, perjuangan, dan kemanusiaan. Kalau Putri tahu, bahwa salah satu kiblat umat muslim kan ya, salah satunya ada di Al-Quds. Itu adalah kiblat pertama umat muslim di Yerusalem. Al-Quds, kota yang sangat penting bagi 3 agama besar. Ada muslim, ada Kristen, ada Yahudi ya. Muslim, Nasrani, dan Yahudi. Nah, itu yang pertama kali terbersit dalam pikiran saya. Dan yang jelas sudah sangat lama sekali Palestina itu sebetulnya membuat mata dunia itu seakan-akan terbuka bahwa ternyata memang di sana itu ada sebuah isu besar gitu ya, isu tentang kemanusiaan, dan yang sekarang ini sangat-sangat sering sekali kita dengar seperti itu. Perasaan yang saya rasakan ketika mendengar kata Palestina adalah sedih gitu ya, takut, kecewa, marah, ada perasaan marah sama diri sendiri, ada rasa bersalah juga kalau seandainya saya juga bisa ikut berjuang begitu. Karena pejuang-pejuang di sana itu meskipun
mereka dalam keadaan setiap hari selalu ketakutan, selalu dihadapkan dengan bom gitu ya, kemudian dihadapkan dengan kekerasan setiap hari, setiap saat, kematian di mana-mana, tapi mereka punya semangat dan nilai juang yang sangat-sangat tinggi untuk mempertahankan tanah airnya gitu. Oke. Oke, untuk pertanyaan kedua, biasanya Kak Kiki ini dapat informasi atau berita tentang Palestina itu dari mana sih? Dari TV, dari medsos, atau dari teman, ataupun punya sumber lainnya? Oke. Saya tahu isu ini gitu ya, dulu memang suka nonton berita, Oh iya. kemudian sering lihat di sosial media, terutama di Instagram, di Twitter. Biasanya kan banyak isu-isu Iya, ya. cepat Kemudian menyebar saya juga kan? Cepat menyebar juga di info. Saya betul. Oh ya. Dan saya juga ikut kayak gabung di sebuah grup kayak komunitas, di mana komunitas itu sebetulnya menyuarakan berita-berita di Gaza. Kemudian beberapa kali juga kayak diskusi dengan beberapa teman, baik teman-teman sesama Indonesia di sini, kemudian teman-teman dari berbagai negara, dan karena saya tinggal di Belfast gitu ya, di Irlandia Utara, yang mana Irlandia itu sangat-sangat sangat-sangat vokal menyuarakan isu tentang Palestina gitu ya, karena kalau dilihat dari sejarahnya Irlandia pun sama gitu ya, dijajah Oh iya. gitu, dan mereka merasa bahwa Palestina itu adalah saudara, senasib sepenanggungan. Jadi mereka juga sangat-sangat vokal. Di sini saya sering bertemu gitu ya. Setiap hari Sabtu selalu ada aksi di pusat kota. Oke. Itu di sana aktivis-aktivis yang menyuarakan tentang isu-isu Palestina begitu, terutama saudara-saudara kita di Gaza. Nah, kalau sekarang karena ada isu terkait dengan perang saudara yang terjadi di Sudan, nah mereka juga sama menyuarakan itu juga begitu kalau di sini. Oh gitu. Banyak sumber. Oke. Itu biasanya yang para aktivis tuh kadang kayak turun ke jalan tuh pas kapan? Kayak hari apa aja gitu, Kak? Tiap hari kah? Tiap Sabtu. Oh, tiap Setiap Sabtu. Sabtu. Oh ya, Setiap seminggu Sabtu sekali ya. biasanya ibu-ibu yang banyak, bapak-bapaknya juga, kemudian mahasiswa, kemudian beberapa orang gitu ya, kayak dari berbagai negara gitu ya, macam-macam. Ada yang dari UK, kemudian dari Sudan, Somalia, teman-teman dari Palestina juga kan ada yang tinggal di sini. Iya ya. Kemudian habis itu teman-teman dari Malaysia, dari Cina, berbagai macam. Jadi dari berbagai negara, mereka setiap hari Sabtu itu selalu ada aksi di pusat kota. Gitu. Dan di sini itu ya, Palestina itu dibuat digambarkan kayak ada mural. Oh ya, Ada ya, mural tahu. Palestina di sini. Itu adalah salah satu cara mereka untuk menyuarakan gitu, kayak solidaritas terhadap isu yang terjadi di Palestina saat ini. Oh, oke. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Secara umum, bagaimana pandangan Kak Kiki tentang apa yang terjadi di Palestina? Kayak menurut Kak Kiki ini nih masalahnya dari segi apa? Agama kah, kemanusiaan, atau hanya sekedar perebutan wilayah? Oke, kalau kita berbicara soal isu Palestina, Iya. sebetulnya kan masalah ini tuh sebetulnya sudah lama. Mungkin kalau sedikit ya, saya Iya. sedikit mengaitkan dengan kalau misalnya isu agama, sebetulnya kan tanah Palestina itu gitu ya, sudah istilahnya masalah ini tuh udah lama, dari zaman dulu nabi sebelumnya itu kan sebenarnya memang sudah ada konflik di situ. Nah, tapi gitu ya, ketika waktu itu gitu ya, ini kalau sedikit saya kaitkan dengan masalah politik, bahwa pada saat itu Inggris terutama gitu ya, mereka ingin membangun salah satu negara yang mana negara itu isinya adalah para Yahudi gitu. Nah, sampai pada akhirnya di sini ada beberapa konflik kemanusiaan, perebutan wilayah, kemudian
tiga agama berperan di situ. Hmm. Bahkan sekarang ini gitu ya, yang terjadi di Palestina itu bukan cuman warga muslim saja yang mengalami kekerasan, yang jadi korbannya, tetapi ternyata saudara-saudara kita yang Nasrani juga sama. Oh Begitu. ya. Di sini ada banyak akar masalahnya. Agama, isu kemanusiaan juga, kemudian perebutan wilayah juga, yang mana Israel itu ingin mendirikan negara secara resmi. Mereka pengen mendeklarasikan bahwa mereka itu ada, dan Palestina lah yang nanti akan jadi tempat mereka tinggal. Meskipun sebetulnya gitu ya, kalau dari beberapa sumber gitu ya, kalau kita baca sejarah-sejarah, kemudian mungkin kita bisa lihat dari berbagai sumber tuh banyak di sosial media, bahwa sebetulnya kan Israel itu kan warga aslinya adalah mereka tuh kan sebetulnya banyak kan pendatang dari Eropa, Eropa bagian timur gitu. Nah, karena mereka nggak punya tanah, akhirnya mereka mencaploklah Palestina ini, begitu. Padahal kan Palestina itu ya memang disitulah mereka lahir, warga aslinya adalah ya mereka memang lahir di sana, begitu. Makanya mereka bersikukuh, mereka punya daya juang yang tinggi untuk mempertahankan tanah airnya. Karena kalau kita lihat kan hebat mereka ya. Kalau dipikir-pikir, kita udah dibom, dihancurkan kotanya, pasokan makanan ditahan, sampai akhirnya mereka banyak yang kelaparan, meninggal. Tapi mereka tetap terus berjuang, survive. Itu pejuang-pejuangnya itu tetap tangguh untuk bagaimana caranya aku tetap mempertahankan tanah airku gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Kiki, apa peran yang paling efektif yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat dalam menyuarakan solidaritas untuk Palestina? Apakah itu melalui demonstrasi, kajian, karya seni, ataupun diplomasi digital? Ya, peran yang paling efektif sebetulnya ada banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat, gitu ya, terutama kita. Dengan kita menyuarakan gitu ya, dengan kita menyebarkan berita-berita yang ada di sosial media, sebetulnya itu adalah salah satu peran kita. Meskipun memang ketika kita menyebarkan berita itu belum tentu juga akhirnya permasalahan ini selesai. Tapi setidaknya kita bisa berdoa, menyebarkan berita, meningkatkan pemahaman dan edukasi terhadap diri kita. Kita bisa baca sumber-sumber sejarah, gitu kan, mengikuti diskusi, kajian dan seminar, gitu. Atau kita juga bisa setiap ada aksi kita ikut. Nah, itu bisa jadi salah satu upaya kita sebagai warga negara Indonesia yang juga dulu kita pernah dijajah, gitu ya. Itu salah satu cara kita sebagai masyarakat untuk terus menyuarakan Palestina. Kemudian kita juga bisa nih, kayak misalnya mendorong advokasi kebijakan. Contoh misalnya buat petisi, ada surat terbuka gitu kan. Kemudian dukungan untuk kebijakan luar negeri yang mungkin nanti itu bisa kita sampaikan kepada para pemangku kebijakan. Misalnya nanti mahasiswa atau masyarakat sekitar melakukan unjuk rasa atau semacam kayak aksi gitu ya untuk menyuarakan, kemudian didengar oleh para pemangku kebijakan. Para pemangku kebijakan itu siapa? Ya orang-orang yang duduk di orang-orang yang duduk sebagai wakil rakyat. Nah, kemudian nanti dari situ bisa disampaikan kepada Menteri Luar Negeri mungkin yang akan didiskusikan. Nanti dari Menteri Luar Negeri bisa menyampaikan isu itu di internasional, berarti kan di PBB. Nah, itu bisa kita jadikan itu bisa jadi salah satu cara kita untuk terus menyuarakan Palestina. Nah, kemudian ada lagi, ketika kita menghidupkan solidaritas itu bisa melalui budaya dan karya. Contoh misalnya poster, mural, puisi, musik, atau sekarang kan banyak ya film-film yang mengangkat cerita tentang isu di Gaza, di Palestina. Iya, kemudian buku juga banyak, novel-novel atau cerpen.
Atau ada juga talk show komunitas gitu kan, kayak kita nanti Ya. nonton bareng film-film dokumenter, kemudian pameran foto atau lukisan itu bisa dibuat, karena seni itu bisa meningkatkan kepedulian orang gitu ya terhadap isu Palestina ini gitu. Kemudian apalagi ya, membangun empati dan kepedulian itu bisa dengan melatih diri kita gitu ya sebagai manusia yang tidak cuek, tapi kita membangun empati. Atau misalnya kita mengajarkan anak-anak tentang nilai kemanusiaan, membicarakan isu ini di dalam lingkungan keluarga atau komunitas. Nah, kemudian kita juga bisa membangun empati itu sebagai karakter hidup kita. Jadi dari isu Palestina ini kita banyak belajar bahwa ternyata mereka yang saat ini berada di wilayah atau lingkungan yang kayak mereka selalu berada dalam situasi yang tidak nyaman, di bawah ancaman, terus sewaktu-waktu mereka bisa meninggal kapanpun, tapi mereka punya nilai juang yang tinggi, begitu. Jadi kita bisa belajar dari situ. Gitu. Intinya solidaritas itu kita sadar, peduli, kita punya kontribusi sesuai dengan kemampuan kita, kemudian kita konsisten, begitu. Itu Putri dari saya. Oke. Keren ya. Tak terasa ternyata sudah cukup lama ya kita berbincang ya. Kak Kiki udah capek belum? Belum. Belum. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Oke, satu pertanyaan lagi ya, pertanyaan terakhir nih. Oke, saya mau dengar bagaimana sih harapan terbesar Kak Kiki untuk masa depan Palestina dan juga masyarakatnya? Oke. Harapan terbesar saya tentu berharap selalu kalau Palestina ini segera merdeka. Iya. Begitu. Dan mereka kembali gitu ya, bisa hidup dengan damai di negaranya, dan Palestina itu juga diakui oleh seluruh yang ada di dunia ini. Negara-negara yang ada di dunia ini kalau bisa semuanya mengakui, karena kan sekarang ada banyak negara juga yang tidak mengakui, terutama Amerika itu kan tidak mengakui. Nah, harapan besar saya, jika suatu hari nanti Palestina berdiri tegak sebagai tanah yang damai, merdeka, berdaulat, kita juga sebagai umat muslim bisa kembali lagi mengunjungi Masjidil Aqsa sebagai salah satu juga kota yang suci, kota yang juga Rasulullah kan juga mengajak kita ya untuk mengunjungi 3 tanah suci, Mekah, Madinah, dan Al-Quds. Begitu harapannya anak-anak Palestina juga bisa tumbuh sama seperti anak-anak di negara lain. Seperti itu, dan berharap dunia ini lebih adil gitu ya, lebih adil, dan melihat bahwa di Palestina sana, di Gaza terutama, itu ada yang namanya genosida loh. Banyak anak-anak yang meninggal, ibu hamil, lansia, semuanya itu berada dalam situasi yang mengancam gitu. Sewaktu-waktu mereka bisa meninggal, dan bom itu bisa kapanpun bisa kapanpun jatuh di kota itu, begitu. Nah, semoga suatu hari nanti ketika hari itu datang gitu ya, seluruh negara di dunia ini bisa hidup dengan aman dan damai, seperti itu. Jadi kalau sekarang kita bisa makan enak, kita bisa tidur dengan nyenyak tanpa takut ada bom. Nah, suatu hari nanti saudara-saudara kita di Palestina juga sama. Mereka bisa hidup dengan nyaman, bisa sekolah, bisa kuliah. Mereka juga bisa bertemu dan berkumpul dengan keluarga, dengan teman-teman mereka, seperti itu, sama seperti kita saat ini. Begitu kalau dari saya. Terima kasih. Oke. Baiklah, terima kasih kepada Kak Kiki untuk wawancaranya kali ini. Saya rasa sesi wawancaranya sudah selesai, cukup sampai di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Kiki karena telah meluangkan waktunya untuk mau menjadi relawan dalam wawancara ini. Terima kasih banyak ya Kak Kiki ya. Iya,
Ya, sama-sama Putri. Semoga lancar tugas-tugasnya. Oke, amin. Kak Kiki juga sehat-sehat terus ya di sana ya. Oke, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kak Kiki. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang di sini saya bersama dengan Kak Kiki. Oke. Kak Kiki, ketika mendengar kata Palestina, hal apa yang pertama kali ada di benak kakak? Kalau dari saya ya, itu tuh Palestina ya saudara lah, karena di Palestina itu kan ada Masjid Aqsa kan. Nah di situ tuh dimana masjid itu tuh kiblat pertama umat Muslim gitu, orang Islam kan. Jadi kalau dengar kata Palestina tuh kayak ya tempat yang insya Allah gitu lah, tempatnya orang-orang yang ya kalau dari kita mungkin lebih baik gitu, lebih baik dari kita, mungkin itu aja. Lalu dari mana biasanya mendapatkan informasi atau berita tentang Palestina? Dari TV, media sosial, atau teman mungkin? Kalau dari kakak pribadi ya, dengar berita Palestina itu tuh kadang dari IG atau kadang kakak buka di ada biasa kakak cari di Google tuh, dan sumbernya tuh dari CN. Nanti kakak kasih tahu ya sumbernya dari mana. Nah biasa kakak tuh cari berita-beritanya tuh di situ, karena kita kan juga harus mencari sumber yang ndak bohong gitu, ndak hoax gitu kan. Jadi biasa kalau kakak mau buat kayak nyebar-nyebar isu Palestina terkini gitu kan, biasa kakak nyari di situ. Lalu secara umum nih, bagaimana pandangan kakak tentang apa yang terjadi di Palestina? Misalnya tentang kemanusiaan, agama, atau perebutan wilayah. Kalau dari yang kakak lihat itu lebih ke kemanusiaan lah ya. Kalau dari kakak pribadi itu lebih ke kemanusiaan, karena apa, di sana tuh dampaknya bukan cuma untuk orang Islam saja yang beragama Islam, tapi juga yang agama lain juga terkena gitu kan. Bahkan mungkin wilayahnya tuh ya nggak cuma itu ya karena beragama gitu kan. Jadi nggak cuma wilayah dari orang Islam aja, mungkin yang Kristen atau ya agama lain lah itu terkena juga. Kalau dari kakak itu lebih ke kemanusiaan sih. Mereka tuh udah apa ya, kayak nggak ada rasa nggak ada rasanya gitu dari rasa kemanusiaannya. Bahkan mereka tuh bisa gitu, kadang ada yang kakak lihat lah ya, waktu itu tuh ada anak kecil, dia tuh mau ambil sesuatu lah, air atau apa, itu dengan teganya tuh kayak dibom gitu, anak kecil padahal bukan orang dewasa. Kalau anak kecil kan kesannya tuh kayak mereka belum tahu apa-apa gitu tentang masalah apa sih yang terjadi gitu. Apa peran paling efektif yang bisa dilakukan kakak sebagai volunteer kita dalam menyalakan solidaritas untuk Palestina? Mungkin dari demonstrasi, karya seni, atau informasi digital. Kalau dari kakak tuh ya lebih ke kayak nge-share gitu ya, nge-share informasi tentang Palestina terkini lah, terbaru gitu kan. Terus kalau dari kakak pribadi, kakak juga kadang ikut kayak aksi Kepalestinaan. Nah itu tuh biasa aksi itu tuh diadain sama KNRP atau apa ya namanya tuh, kayak Kalbar Bela Palestina. Nah itu biasa di IG ada. Itu tuh kita juga bisa nyari informasi di situ. Terus kegiatan di situ tuh nggak cuman kayak kita menyuarakan aja, kadang kita juga kayak apa sih, minta info gitu loh, minta info kan, turun ke jalan-jalan gitu kan, seperti itu. Terus kalau dari kakak juga kakak berusaha menjauhkan diri kakak gitu dari hal-hal yang kayak memboikot barang-barang yang memang
oh dengan Israel. Misalnya salah satunya tuh kayak pasta gigi lah, pasta gigi kan Pepsodent, bisa kita ganti dengan Ciptaden, atau apalagi kayak sampo gitu kan, sampo Pantene, atau apalagi Snack juga. snack juga banyak. Kalau biasa tuh kita mulailah dari diri kita kan. Kadang tuh kita mau menyuarakan, kita mau mengajak, tapi diri kita belum bisa menerapkannya, juga susah juga kan untuk ngasih contoh ke orang lain. Terus yang terakhir, harapan terbesar kakak untuk masa depan Palestina dan masyarakat apa? Harapannya ya semoga Palestina ya merdeka lah ya, karena ya meskipun ada lah ya di suatu surah gitu kan yang menjelaskan tentang itu, ya harapannya Palestina tuh kembali seperti dulu lagi, nggak mirip seperti sekarang yang kita lihat gitu kan. Dan semoga dari Zionis tersebut cepat musnah lah ya gitu. Harapannya sih semoga Palestina tuh ya cepat merdeka lah. Terima kasih kak atas penjelasannya. Semoga yang kakak sampaikan bisa bermanfaat untuk kami dan masyarakat ke depannya. Sama, semoga juga apa yang kakak sampaikan gitu ya bisa juga diambil lah sedikit hikmahnya ya, karena kakak pribadi juga kurang terlalu paham juga kan, jadi kita di sini ya sama-sama belajar gitu lah, sama-sama berbagi gitu. Karena kakak pribadi juga kadang masih nyari-nyari informasi lagi. Bahkan sekarang tuh bukan cuma Palestina aja yang itu, ada juga kalau lupa satunya tuh, pokoknya dia tuh benderanya hampir sama dengan Palestina, cuman kalau Palestina tuh kan yang hitam di atas, kalau itu di bawah. Cuman lupa apa namanya, tahu nggak? Saya juga masih belum mengerti sih. Ada pokoknya kalau yang itu tuh dia lebih hampir sama Palestina, cuman dia lingkungan dia tuh kayak dikepung sama mungkin para militer gitu kan. Jadi posisi dia tuh ada di tengah-tengah, dan para pengepungnya tuh dia berkeliling gitu. Jadi dia mau keluar nggak bisa, mau kemana pun nggak bisa gitu. Dia sama kayak kalau Palestina sekarang kan kayak di di blokade kayak gitu, seperti itu. Kalau yang ya Allah lupa, pokoknya ada dia. Nah itu juga di situ mayoritas juga orang Islam juga, dimana ya kita lah ya sebagai sesama orang Islam gitu, orang Muslim, sesama saudara lah ya, sesama saudara ya, kalau bisa kita juga ikut menyuarakan hal tersebut, karena yang bisa kita lakukan sekarang tuh menyuarakan dan kadang tuh ada juga yang bilang IG itu kan dari Zionis atau apa. Jadi itulah cara kita, bagaimana kita bisa melawan menggunakan aplikasi atau apa gitu lah, yang media sosial yang mereka buat gitu. Karena kalau kita diam, malah mereka tuh lebih senang. Berarti tandanya kita tuh kalah gitu kan, Jadi salah satu cara kita ya seperti itu kan, kayak boykot, terus menyuarakan melalui media sosial, terus ikut aksi gitu kan, terus ya kita ikut berinfak gitu lah, karena nggak harus banyak sih kan, infak itu kan semampu kita, dan juga di sebagian rezeki kita gitu kan ada rezeki orang lain gitu. Seperti
itu sih. Terima kasih Kak. Sekian hasil wawancara dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.